Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada video kali ini. Di video kali ini kita akan membahas kembali materi kelas 11 matematika wajib, yaitu materi metrik. Namun sebelum kita memulai lebih dalam, kita akan nge-review kembali apa saja yang sudah kita buat atau kita bahas tentang materi metrik. Seperti yang kalian sudah ketahui, kita sudah pernah membahas tentang pengertian, notasi, dan ordometrik. Kemudian yang kedua adalah kita membahas tentang operasi hitung metrik, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar metrik. Kemudian kita sudah juga membahas tentang perkalian metrik. Kemudian yang selanjutnya kita sudah juga belajar tentang determinan metrik. Apa itu determinan, apa itu simbolnya seperti apa, dan cara mainnya gimana. Dan di video kali ini, atau di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang inverse metrik. Kita sudah membahas tentang inverse metrik berordo 2 kali 2. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang metrik berordo 3 kali 3. Kenapa videonya dipisah? Kita akan tahu bedanya bagaimana cara mengerjakan inverse metrik berordo 2 kali 2 dengan inverse metrik berordo 3 kali 3. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metrik inverse metrik dengan ordo 3 kali 3. Kenapa kita bedakan? Karena memang penanganan antara metrik ordo 2 kali 2 dengan 3 kali 3 itu berbeda. Baik, kita mulai saja. Inverse metrik 3 kali 3. Nah, misalkan kita punya sebuah metrik, sebut saja dia metriknya adalah metrik A dengan ordo 3 kali 3 ya. Elemen-elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, inverse, seperti yang kemarin kita sudah bahas, bahwa inverse itu disimbolkan dengan A pangkat negatif 1. Sehingga didapatlah bentuk seperti ini. A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Ada yang berbeda, yang perbedaan mendasar antara inverse 2 kali 2 dan 3 kali 3 itu adalah di adjoinnya. Kalau adjoin yang 2 kali 2 itu cukup gampang ya. Tinggal ini dikali ini, ininya ditukar, kemudian kalau yang 2 kali 2 kemarin kan, ini misalnya A, B, C, D, nanti ini tinggal ditukar, yang ini dikasih tanda negatif. Nah, sedangkan kalau 3 kali 3 gimana? Tidak bisa seperti ini, tetapi ada caranya untuk mencari adjoinnya. Oke, kalau misalkan kita punya metrik A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka adjoin A-nya bentuknya seperti ini. Wah, ini banyak banget ya. Dia terdiri dari banyak sekali. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya gampang. Ini dapatnya EFHI itu dapatnya dari mana? Coba kita amati baik-baik di sini. Ada beberapa yang perlu kita amati. Kita ganti warnanya menjadi warna merah biar kalian bisa lihat. Di baris pertama kolom pertama itu tandanya positif. Ya. Kemudian di baris pertama kolom kedua itu tandanya negatif. Selanjutnya adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Dia selang-seling positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan positif. Nah, bagaimana cara menentukan determinannya ini? EFHI ini diperoleh dari mana? Nah, perhatikan baik-baik. Kalau ini adalah baris pertama, kolom pertama, maka kita coret baris pertama, kolom pertamanya. Kita coret. Ketika baris pertama, kolom pertamanya dicoret, dia akan mendapatkan 4 elemen yang tersisa, yaitu EFHI. Nah, EFHI inilah yang dimasukkan ke sini. Itu ya. Sekarang kita lanjut. Kita hapus. Berarti kita masuk ke yang bagian kedua. Dapat yang kedua gimana caranya? Nah, kita hapus. Kita lihat. Kita hapus ya. Nah, dia sudah di baris di kolom kedua. Kolom kedua berarti nanti yang dicoret. Tadi kalau yang tadi itu baris pertama kolom kedua, nanti yang dicoret selanjutnya adalah barisnya baris kedua. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh nilai BCHI. Nah, disinilah BCHI. Kemudian selanjutnya kita
Kita hapus lagi. Untuk mendapatkan yang baris pertama kolom ketiga, itu berarti yang tercoret terakhir. Agak repot ya. Nah, dia yang dicoret kolom pertama baris ketiga. Dia dapatlah BC, E, F di kolom ketiga baris pertama. Begitu juga selanjutnya, kalau misalkan di baris di sini untuk mengisi DFGI ini dapatnya dari mana? DFGI itu diperoleh dari, kita hapus ya. Nah, begini kita hapus. Nah, kalau yang keduanya dapatnya dari mana? DFGI itu. Ingat, ini sudah masuk ke baris kedua. Nah, kalau tadi kan sudah ini. Jadi satu-satu ya, tadi ini gerak sini, kemudian dicoret sini, kemudian coret lagi ke sini, coret ke sini. Sekarang kolomnya yang dicoret, kita pindah ke kolom kedua. Kolom kedua dicoret, kemudian ini yang dicoret. Ketika ini dicoret, sisanya adalah D, F, G, I. Kemudian untuk mengisi yang di sini, kita coret bagian yang kedua. Ketika ini dicoret yang kedua, berarti dapatnya AC, G, I. Ya, yang ini lagi. Kita coret yang ketiga, nanti dapatnya adalah AC, DF. Dan seterusnya. Jadi terciptalah bentuk seperti ini. Oke, gimana kira-kira? Bisa ya inverse metric? Memang kalau untuk inverse metric 3x3 ini langkah pengerjaannya agak lumayan panjang. Baik, kita coba masuk ke contoh soal. Diketahui metrik A adalah 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 3. Oke, berarti apa tadi rumusnya? Masih ingat nggak? Rumusnya tadi A inverse itu sama dengan 1 per determinan metrik A ya, dikali adjoin A. Nah, berarti sebelum kita mengerjakan inverse-nya, berarti ada beberapa hal yang harus kita cari dulu. Yang pertama adalah determinan A-nya. Determinan A, ingat nggak kemarin gimana cara mainnya? Kita untuk mencari determinan A itu memerlukan bantuan 1, 2, 1, 3, 1, 2, 4, 2, 3. Ini ya. Dua kolom di depan kita tulis kembali. 1, 3, 4, 2, 1, 2. Nah, kemudian kemarin kita menderet. Kita menderet berarti yang pertama ini ya, ini, kemudian nanti ke sini dan ke sini itu tandanya tambah. Kemudian nanti dibalas lagi dari sini, sini ke sini, ini tandanya kurang. Oke, kita cari. Kita taruh di sini aja ya. Berarti 1 kali 1 kali 3 ditambah 2 kali 2 kali 4 ditambah lagi 1 kali 3 kali 2 kemudian dikurang, balas ya, 1 kali 1 kali 4 dikurang lagi 1 kali 2 kali 2 dikurang lagi 2 dikali 3 dikali 3, sehingga jawabannya adalah 1 kali 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 2 kali 2 4, 4 kali 2 16, 4 kali 2 4 kali 4 ya 16 ditambah 1 kali 3 kali 2 itu 6, kemudian dikurang 4 dikurang 4 lagi dikurang 9 kali 2 18. Oke, kita selesaikan. Oke, di sini diperoleh 3 ditambah 16 ditambah 6 itu sama dengan berapa? Ini 16 ditambah 6 itu sama dengan 22. 22 tambah 3 itu 25. Dikurang 4 kurang 4 kurang negatif 18. Jadinya berapa? 26.
6. Sehingga jawabannya 25 kurang 26 itu sama dengan negatif 1. Betul nggak? Coba cek lagi ya. Kalau siapa tahu hitungan Bapak keliru, kalian tulis di kolom komentar. Oke, kita sudah dapat nilai determinan A-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita nyari adjoin A-nya. Kita cari adjoin A-nya. Gimana ya? Nah, di sini nggak kelihatan. Apa-apa. Kita tulis lagi 1, 2. Atau kita tulis di sini ya. Mod ya. Adjoin A-nya kita patokannya ini ya. Kita tulis di sini. Kita tuliskan adjoin A sama dengan besar. Ingat tadi untuk baris pertama kolom pertama ini yang dicoret. Kita coret. Baris pertama ini yang dicoret ya. Berarti menghasilkan 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Berarti di sini 1, 2, 2, 3. Kemudian di sini negatif. Nah, kita pindah ke baris kedua. Berarti yang dicoret ini yang dicoret. Berarti jadinya 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Kemudian positif. Yang baris ketiga berarti yang dicoret adalah bagian ketiga yang di sini. Berarti sisanya adalah 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Seperti ini ya. Oke, kita kurungnya besarin lagi. Baru kita masuk ke yang kedua. Kita ubah, kita hapus saja biar nggak bingung. Ini kita hapus. Oke. Kita pindah yang dicoret yang kolom kedua. Nah, kita yang pertama ini adalah saat ini yang dicoret, berarti sisanya adalah 3, 2, 4, 3. 3, 2, 4, 3. Berarti di sini negatif apa? 3, 2, 4, 3. 3, 2, 4, 3. Kemudian ini positif. Nah, kita pindah ke baris kedua yang kita coret. Berarti sisanya adalah 1, 1, 4, 3. 1, 1, 4, 3. 1, 1, 4, 3. Kemudian yang terakhir kita coret. Yang ini kita coret. Sisanya adalah 1, 1, 3, 2. 1, 1, 3, 2. 1, 1, 3, 2. 1, 1, 3, 2. Oke. Kita baris yang terakhir. Semangat. Kita hapus dulu ini. Karena kurang besar ya. Kita hapus. Kita besarkan sedikit. Nah, di sini kita sudah masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu berarti yang dihapus yang mana? Kita hapus dulu karena yang dicoret pindah ke sebelah. Oke, berarti yang dicoret yang ini sekarang kolom ketiganya. Nah, kemudian baris pertama kita coret menghasilkan 3, 1, 4, 2. 3, 1, 4, 2. Kemudian negatif. Nah, kita coret yang kedua. Jadi sisanya adalah 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 2. 1, 2, 4, 2. Kemudian yang terakhir yang dicoret yang baris ketiganya, sisanya adalah 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Nah, seperti ini. Oke, baik, kita lanjutkan menyelesaikan ini. Semangat, semangat. Kita selesaikan. Kita selesaikan ya. Kita bikin kurung panjang besar lagi, nggak apa-apa. Kita cari determinannya. Determinannya ini berarti 1 kali 3 sama dengan 3. 3 dikurang 2 kali 2. Nah, berarti berapa? Kita tulisin merah deh. Biar kelihatan ya. Ini coretan. Oke, berarti di sini jadinya 1 kali 3 itu 3. 2 kali 2 itu 4. Nah, berarti gini. Kemudian yang ini 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6.
dikurang 1 kali 2 itu 2. Yang ini 4 dikurang 1, kemudian yang ini 9 dikurang 8, yang ini 3 dikurang 4, yang ini 2 dikurang 3, kemudian ini 6 dikurang 4, yang ini 2 dikurang 8, dan yang terakhir 1 dikurang 6. Nah, ini kita kasih kurung deh, biar tahu nanti, hati-hati karena kan ada tanda negatif, tanda positif. Kita kasih kurung coretannya. Seperti ini. Nah, ini ada negatifnya, ini enggak ada, ini ada negatifnya, enggak ada negatifnya, enggak ada negatifnya. Oke, kita masukkan ke bagian akhirnya. Nih, sekarang 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1. 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4. Ada negatif, jadinya negatif 4. Dan kemudian 4 dikurang 1 sama dengan 3. 9 kurang 8, 1. Ada negatifnya, jadi negatif 1. 3 kurang 4 itu negatif 1. 2 kurang 3 negatif 1. Negatif kali negatif, hasilnya positif 1. Kemudian yang bawah 6 dikurang 4 sama dengan 2. 2 kurang 8 negatif 6. Negatif 6 kali negatif jadinya negatif, jadinya positif 6. 1 kurang 6 itu negatif 5. Oke, kita udah dapat A join A-nya adalah ini. Sehingga kita akhirnya kita selesaikan. A inverse-nya itu sama dengan 1 per, tadi berapa determinannya? Determinan A-nya itu adalah negatif 1 ya, nih. Negatif 1. Sehingga di sini 1 per negatif 1 dikali A join-nya adalah negatif 1, negatif 4, 3, negatif 1, negatif 1, 1, 2, 6, negatif 5. Nah, seperti ini. Nah, berarti kita selesaikan. Sama dengan, ingat 1 per negatif 1 itu sama dengan negatif. Berarti negatif 1 dikalikan ke sini berarti kan berubah. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Berarti di sini jadinya 1, 4, negatif 3, 1, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 6, ini 5. Jadi, inverse matrix A itu sama dengan 1, 4, negatif 3, 1, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 6, 5. Seperti itu. Gampang bukan? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan tentang inverse matrix 3x3. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian, silahkan kalian komentar di bawah atau langsung japri Bapak, biar nanti Bapak betulkan. Terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ingat ini materi kita yang terakhir. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.